kembali lagi di channel Berkah Dewanti Official. Lagi-lagi kali ini kita mau ngebahas horor yang bertema religi nih. Apa ya kira-kira judulnya? Coba tebak. Film ini mengisahkan tentang perjalanan kehidupan religi Bahri, mantan narapidana yang ingin mengubur masa lalunya. Demi melupakan masa lalunya yang kelam, ia memutuskan untuk pindah dari desa ke kota. Tapi karena ada suatu hal, Bahri kembali lagi ke tempat tinggalnya di desa yang bernama Mekarwangi. Langsung aja yuk lanjut ke cerita selengkapnya. Di adegan awal film ini memperlihatkan seorang remaja lumayan ganteng dan berpenampilan soleh, namanya Hasan Lur. Jadi si Hasan ini dulunya teman Bahri di desa, sedangkan Bahri adalah tokoh utama di film ini. Si Bahri ini ternyata ustadz muda. Hasan siang itu mampir ke bengkel Bahri buat minta tolong benerin mobilnya, sambil sekalian ngabarin kalau di desanya lagi ada musibah, di mana Ratna teman mereka semasa kecil lagi kena penyakit aneh yang butuh diruqyah. Hasan percaya kalau Bahri bisa membantu warga desa, tapi Bahri menolak karena traumanya di masa lalu dituduh membunuh orang yang diruqyah yang sampai nyebabin dia masuk penjara. Dengan sangat Hasan memohon ke Bahri agar bisa membantu Ratna dan warga desa. Tapi lagi-lagi Bahri menolak dan biarkan Abah saja yang mengatasi. Tapi Hasan bilang kalau Abah sudah sepuh. Abah ini kiai sepuh di desa Mekarwangi yang mengurus pesantren tempat Bahri dan Hasan belajar Lur. Karena Bahri menolak, akhirnya Hasan berpamitan pulang. Malam pun datang. Bahri tidur dan istirahat seperti biasanya di bengkel tempat dia kerja. Tapi tiba-tiba Bahri dikagetkan dengan suara Ratna yang meminta tolong. Bahri pun mencari sumber suara itu sampai keliling ruangan bengkel. Dan Bahri ngelihat Ratna di dalam mobil sambil ketakutan minta tolong. Mendadak Ratna hilang gitu aja. Saking khawatirnya, Bahri yang awalnya menolak permintaan tolong Hasan, malam itu juga dia berubah pikiran. Dia akhirnya berkemas dan naik bus menuju desanya dulu tinggal, yaitu Mekarwangi. Saat berada di jalan, Bahri dan penumpang bus lainnya melihat kecelakaan mobil yang sudah dikerumuni orang banyak. Tapi Bahri acuh terhadap kecelakaan itu dan dia melanjutkan perjalanannya ke desa Mekarwangi. Dan sampailah Bahri ke desa Mekarwangi. Abah dan Bunyai pun menyambut gembira kedatangan Bahri, dan Bahri cerita kalau dia tidak yakin bisa mengatasi semua ini. Tapi Abah pun menguatkan Bahri bahwa Bahri pasti bisa mengatasi semua ini. Karena malam semakin larut, Bahri akhirnya diantar adik santrinya ke kamarnya. Pagi pun datang. Bahri lagi nyantai rokokan kayak ustadz muda pada umumnya yang mencoba menikmati indahnya pagi. Tiba-tiba ada bocil manggil Bahri. Katanya sih Abah manggil Ak Bahri. Kesanalah si Bahri nyamperin Abah. Abah dengan to the point-nya bertanya ke Bahri, sebenarnya apa maksud dan tujuan Bahri kesini lagi. Dan Bahri ngejawab bahwa dia pengen ngebantu Ratna dengan cara meruqyahnya. Gak lama setelah itu Bahri ditemani Hasan pergi ke rumah Ratna. Walau hujan badai, mereka terjang demi menyelamatkan sahabat kecil mereka. Sesampainya di rumah Ratna, Ibu Ratna pun menyambut Bahri dengan penuh kegembiraan. Sebelum memulai ruqyah, Bahri ditawari minum oleh Ibu Ratna. Dan Bahri bertanya ke Hasan, mau teh apa kopi? Tapi Hasan geleng-geleng alias gak mau. Pikirnya sih si Bahri, si Hasan ini lagi gak mood paling gak. Minum pun dihidangkan dan gak lama setelah itu Bahri menghabiskan teh angetnya. Bahri yang ditemani Ibu Ratna, dia melihat bagaimana kondisi Ratna saat itu. Ternyata kondisinya di luar prediksi Bahri. Tubuh yang penuh nanah, bahkan di lukanya ada belatungnya. Bahri gak kuat melihat Ratna terkapar tak berdaya seperti itu. Tapi Hasan menguatkan Bahri bahwa Bahri bisa. Hasan pun pamit pulang demi Bahri bisa fokus meruqyah Ratna. Saat proses ruqyah berlangsung, gangguan-gangguan pun muncul seketika. Bahri dikagetkan dengan lampu yang mati sendiri, jendela rumah Ratna yang pecah. Bahkan anehnya Ratna yang semula terbaring di kasur mendadak hilang begitu saja. Bahri dan Ibu Ratna bingung pusing 7 keliling muter-muter nyariin si Neng Ratna. Pas dicari keluar, ternyata Ratna malah naik genteng di atas rumahnya.
Bahri sama Ibu Ratna syok nggak ketulungan lur. Dibujuklah Ratna buat turun. Pas udah turun malah nyekek ibunya dan nyerang si Bahri. Ternyata dia masih kerasukan. Dengan keteguhan imannya, Bahri akhirnya dapat bantuan dari Abah yang dari rumah ikut membantu Bahri lewat telepati. Bahri akhirnya bisa mengalahkan Ratna dan naasnya Ratna justru meninggal dunia. Malam yang menegangkan akhirnya berganti pagi, di mana jenazah Ratna akan dikuburkan pagi itu. Saat hendak dibawa ke kuburan, warga desa mencium aroma busuk dari jenazah Ratna. Ditambah lagi kericuhan yang dibuat sama komplotan si Burhan yang protes ke Bahri kalau jenazah si Ratna nggak boleh dimakamin di desa itu. Tapi dengan tegasnya Bahri melawan mereka. Bahri kekeh memakamkan Ratna di desa Mekarwangi karena di situ ada hak tanah keluarga Ratna untuk dijadikan pemakaman. Hujan pun turun sangat deras mengiringi proses penguburan Ratna lur. Namun hal mengejutkan lagi-lagi datang. Kuburan Ratna yang semula bagus mendadak ada tangan yang keluar dari dalam kuburan. Ternyata itu adalah tangan Ratna. Separuh tubuh Ratna keluar dengan keadaan menyeramkan tanpa sepengetahuan orang-orang termasuk ibunya sendiri. Saat malam tiba, tetangga Ratna yang sedang hamil sedang ngidam daging. Dia memaksa suaminya untuk membelikan lauk daging karena dia bosan makan tahu tempe terus. Pas suaminya pergi nyariin lauk buat istrinya, arwah Ratna malah gentayangan ganggu tetangganya yang lagi hamil itu. Gara-gara ketakutan dia jadi jatuh dan keguguran. Saat pagi tiba, Asep yang terpuruk melihat istrinya keguguran dan anaknya yang meninggal dunia. Dadang yang lewat di jalan menghampiri si Asep. Dadang tanya kenapa Asep sesedih itu. Lalu dia curhat kalau lagi kehilangan anak pertamanya. Mendengar hal itu, Dadang langsung nyalahin Bahri. Dadang menghasut Asep biar warga di desa Mekarwangi ngusir si Bahri. Dadang dan Asep menganggap semua ini gara-gara Bahri ngotot nguburin Ratna di kampung mereka. Dadang dan Asep merencanakan balas dendam ke Bahri karena gak terima dengan kelakuan Bahri yang sok pahlawan katanya. Di adegan lain, Bahri duduk santai sambil berbincang dengan Hasan sahabatnya. Dia masih bingung kenapa semua ini belum berakhir, dan Hasan menjawab mungkin Ratna ingin menyampaikan sesuatu kepada Bahri. Lalu Bahri mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi kepada Ratna. Lalu Hasan menceritakan dari awal bahwa ternyata Ratna terlilit hutang peninggalan ayahnya. Dulu ayahnya tidak mampu membayar hutang dan memilih untuk bunuh diri. Akhirnya Ratna merantau keluar kota dan perlahan dia bisa melunasi hutang ayahnya. Tapi si Burhan selalu menuduh Ratna kalau dia jadi wanita malam. Mendengar hal itu Bahri sangat kaget dan ingin dengar langsung dari Burhan. Saat mereka berdua ke rumah Burhan, justru Burhan membongkar semuanya. Benar saja kalau Ratna ternyata jadi pelacur di Jakarta demi melunasi hutang ayahnya. Malam setelah Bahri dan Hasan ke rumah Burhan, dia justru kena teror sama arwah Ratna. Dia dipanggil sampai masuk ke kebun-kebun dan ditakuti sama pocong Ratna. Saking takutnya, Burhan lari ketakutan. Burhan yang diam di kamar pun disamperi istrinya. Pas istrinya pengen ngajak begituan lur, malah istrinya berubah jadi si Ratna yang nyeremin. Karena ngedenger teriakan Burhan yang histeris, istrinya nyamperin dong. Astaga, Burhan malah gantung bunuh diri. Di adegan lain memperlihatkan Ibu Ratna yang sedang ziarah mengunjungi makam anaknya, dan dia dikejutkan dengan Ratna yang separuh badannya keluar dari kuburan. Ibunya histeris ketakutan, memohon ampun ke Tuhan agar diampuni dan dilapangkan kuburnya. Melihat kuburan anaknya yang seram, dia menutupi kain jari di sekeliling makam Ratna. Dan di malam itu juga para santri-santri di pesantren Bahri kerasukan arwah jahat. Mereka marah, Bahri sampai kewalahan dan takut menghadapi mereka. Dengan sekuat tenaga Bahri meruqyah mereka dan akhirnya mereka sembuh. Setelah itu Bahri dipanggil Abah yang sedang kambuh sakitnya. Ternyata Bahri diberi tasbih kesayangannya untuk dijadikan pegangan. Tak lama setelah itu Abah meninggal dunia.
Pagi pun datang dan Abah disolatkan. Selepas disolatkan, Dadang, Asep, dan warga lainnya melabrak Bahri ke musola. Mereka mengusir paksa Bahri dari desa Mekarwangi dengan dalih Bahrilah yang menyebabkan semua ini kacau. Karena tidak mau ada perdebatan, akhirnya Bahri mengalah dan memilih pergi dari situ. Teman Ratna yang dari Jakarta pun datang dan ingin berziarah ke makamnya. Saat sampai di makamnya, dia terkejut melihat tubuh Ratna yang keluar separuh. Dia lari langsung pulang. Pas di dalam bis, kebetulan Bahri juga ada di situ. Bahri pun bertanya kepada teman Ratna mengapa dia menangis. Ternyata dia menangis karena tidak tega melihat temannya. Bahri dan teman Ratna pun bercerita bahwa Ratna dulu pernah memakai susuk dan yang memakaikannya orang di desanya. Karena orang itu meminta tumbal orang yang disayangi Ratna, yaitu ibunya, Ratna tidak mau dan menolak syarat susuk itu. Dan karena masalah itulah yang ternyata membuat Ratna sakit misterius. Mendengar hal itu, Bahri kaget dan memilih turun lagi dari bis, tidak jadi meninggalkan Mekarwangi. Bahri langsung bertanya ke Asep dan kawan-kawannya, siapa yang memasang susuk Ratna. Bahri ingin membersihkan nama baik Ratna. Ternyata dalang dibalik semua ini adalah Dadang. Dadanglah penyembah iblis itu dan mengibuli Ratna meminta tumbal manusia agar kekuatannya bertambah. Setelah tahu hal itu, Bahri ditemani Hasan pergi ke rumah Dadang untuk mencari kebenarannya. Dan akhirnya Bahri bertemu dengan Dadang. Dadang tidak terima Bahri mengganggu rencananya, makanya dia selalu mengompori warga sekitar untuk mengusir Bahri. Pertengkaran hebat pun terjadi antara Bahri dan Dadang. Bahri yang sempat kalah ingin dijadikan Dadang tumbal dan ditusuk secara sadis, namun bisikan arwah Abah pun menghampiri Bahri. Bahri dituntun bacaan ayat suci Al-Quran dan akhirnya Bahri bisa mengalahkan Dadang. Dadang dibakar hidup-hidup bersama rumahnya oleh Bahri. Setelah Bahri keluar dari rumah Dadang yang kebakaran, arwah Ratna pun datang menghampiri Bahri Lur. Kali ini arwah Ratna terlihat cantik, putih, berseri sambil mengucapkan terima kasih ke Bahri karena sudah membersihkan nama baiknya. Setelah malam yang kalut itu berlalu, pagi yang cerah pun datang. Bahri bersama warga desa Mekarwangi membenahi makam Ratna dan menguburkannya secara layak. Dan di saat itu pula semua warga di sana meminta maaf kepada Ustadz Bahri karena mereka sudah zalim kepadanya. Bahri dan Ibu Ratna pun kembali ke rumah masing-masing. Saat tiba di rumah, Bahri dikejutkan dengan kedatangan dua polisi yang ingin mencari keluarga Hasan. Bahri lagi-lagi kaget karena polisi itu mengatakan bahwa Hasan meninggal karena kecelakaan. Dan ternyata Lur, kecelakaan mobil di awal video pas Bahri pertama kali naik bis itu, Hasanlah yang jadi korban kecelakaan. Dan lebih sedihnya ternyata selama ini yang menemani Bahri kemana-mana itu adalah arwah Hasan. Akhirnya setelah beberapa kejadian yang tidak terduga pun, film ini selesai. Kali ini bener-bener bagus banget, alur ceritanya rapi dan narasinya bisa ditangkap sama kita penikmat film horor Lur. Karena saking bagusnya aku kasih rating 9 dari 10 buat film Hidayah ini. Di film ini menunjukkan ke kita kalau menjemput hidayah itu memang perlu pengorbanan, mulai dari waktu, kehilangan orang yang kita sayang, dan naik turunnya iman. Terus buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir, makasih banyak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih banyak. See you dulur-dulurku.